Untuk pertemuan kita malam ini, ada beberapa materi yang akan menjadi penutup pertemuan Zoom meeting, ya. Yang mana ada materi laporan keuangan dan jurnal penutup, ya. Selesai satu siklus akuntansi. Kemarin kita sudah belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian, lalu tahapan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai laporan keuangan. Coba. Yang teman-teman ketahui laporan keuangan sektor privat atau laporan keuangan di entitas bisnis itu ada berapa? Yang diketahui dulu. Ada berapa? Yang pernah kita pelajari pada saat di awal pertemuan dalam satu siklus akuntansi, laporan keuangan itu ada berapa? 5, Kak. Ada 5, betul. Laporan apa saja? Laba rugi, Kak. Laba rugi. Perubahan modal. Perubahan modal, betul. Ketiga, Neraca. neraca. Keempat, Arus kas. kelima, Catatan atas laporan keuangan, Kak. oke, terima kasih. Mantap ya, sudah betul urutannya. Jadi laporan keuangan entitas bisnis menurut PSAK nomor 1 itu ada 5. Ya. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan ekuitas. 3. Laporan apa? 3 laporan apa? Yang ketiga? Neraca. 4. Laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Itu 5 laporan yang wajib disajikan ketika kita ada di lingkungan entitas bisnis, jadi suatu perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu kita ketahui dalam pembelajaran ini, itu di materi laporan keuangan? Tentunya kita harus tahu dulu seluk-beluk dari laporan keuangan itu sendiri, ya. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih? Gitu. Laporan keuangan itu merupakan laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Di sini laporan keuangan itu sudah terlihat ya dari judulnya aja, laporan keuangan berarti suatu informasi mengenai angka nominal uang. Ya, dari apa? Dari kegiatan usaha. Kemudian, laporan keuangan itu dibuat untuk apa? Untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Kenapa harus diketahui? Karena sifatnya laporan keuangan itu bagaikan cermin. Gitu. Jadi bisa melihat ke belakang. Untuk apa? Untuk memperbaiki proses ke depan seperti apa. Namanya forecasting atau ramalan. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita harus menjadi apa? Dan apa yang harus kita perbaiki? Nah, kita bisa mengetahui dan kita bisa meramalkan 10 tahun ke depan perusahaan kita mau dibawa kemana, mau punya laba berapa, itu dilihat dari laporan keuangan periode sebelumnya atau periode saat ini, yang periode berjalan. Gitu. Nah, digunakan oleh siapa? Oleh para stakeholder. Dan pengguna informasi bisa melakukan evaluasi di sini kan. Nah, stakeholder di sini maksudnya apa? Maksudnya itu ada pengguna, ya kan? Ada pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Kalau pihak internal, contohnya manajer, karyawan, itu internal. Eksternalnya misalkan pemerintah, masyarakat, kemudian investor, itu pihak eksternal. Nanti untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah, kita bahas ya, dari masing-masing stakeholder, kenapa membutuhkan suatu laporan keuangan, itu dikarenakan dengan berbagai alasan.
Jadi masing-masing stakeholder punya alasan tersendiri. Kenapa menggunakan laporan keuangan di suatu perusahaan? Untuk apa gitu. Kalau kita sebagai akunting melaporkan perusahaan ya memang kerjaan kita, tapi yang menggunakan itu siapa nanti? Ada pembahasannya ya. Kemudian, syarat laporan keuangan, ada syarat umum, ada syarat khusus. Kalau syarat umum itu harus bisa dipercaya ya. Harus bisa dipercaya. Jadi informasinya jelas. Dari mulai apa? Dari mulai informasi harta, utang, modal, pendapatan, beban. Suatu laporan bisa dikatakan laporan keuangan apabila di dalamnya memuat 5 akun atau 5 kelompok akun, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Apabila hanya berupa kas saja, sirkulasi atau sirkulir perputaran kas masuk, kas keluar, itu belum dikatakan laporan keuangan. Ya. Kadang ada perusahaan yang memang belum tahu edukasi tentang penyajian laporan keuangan, menyajikan laporan keuangannya itu hanya berupa keluar masuk uang. Tapi dikatakan di situ judulnya laporan keuangan. Jadi sekarang untuk anak-anak atau mahasiswa akuntansi sudah mengetahui bahwa laporan keuangan itu bisa dikatakan laporan keuangan apabila di dalamnya memuat informasi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu wajib. Gitu. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku ya penyajiannya, yaitu apa namanya? Standar akuntansi keuangan. Berikutnya, ada syarat khususnya. Syarat khususnya itu yang pertama, laporan keuangan yang disusun harus sesuai dan relevan dengan tujuan perusahaan. Harus relevan. Yang kedua, laporan keuangan disusun harus jelas dan mudah dipahami. Syarat mudah dan jelas itu harus memiliki standar. Disusun sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Gak bisa kita menyusun laporan keuangan perusahaan, entitas bisnis, standar akuntansi menggunakan standar akuntansi EMKM, gak bisa. Tapi harus SAK. Jadi standar akuntansi itu ada beberapa, ya. Standar akuntansi UMKM pakai EMKM, standar akuntansi entitas bisnis atau perusahaan pakai standar akuntansi keuangan atau SAK atau PSAK, ya. Nah, dari kedua contoh itu bisa kita simpulkan bahwa suatu laporan keuangan bisa disusun dengan jelas apabila memenuhi standar. Nah, minimal kita sebagai insan-insan akuntan-akuntan muda bisa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standarnya. Walaupun kita belum bisa menjadi seorang auditor, kita belum bisa menjadi seorang manajer, minimal kita bisa bikin laporan keuangan. Apabila kita ingin berkecimpung di dunia akuntansi sampai kapanpun. Gitu. Yang ketiga, laporan keuangan disusun harus netral. Nah, maksudnya netral di sini itu tidak boleh memihak siapapun. Maksudnya gimana? Apabila kita menyajikan laporan keuangan untuk internal, kita di standar seperti biasa lah, disusun sesuai dengan yang terjadi. Jadi memang real gitu. Tapi ketika kita ingin berhubungan dengan perbankan, misalkan laporan keuangan kita dibagus-baguskan, itu nggak boleh. Apabila kita berhubungan dengan pemerintah, laporan keuangan kita dikecil-kecilkan labanya, itu nggak boleh. Jadi kita harus menyusun laporan keuangan itu sesuai dengan standar, netral, ya, tidak memihak kepada siapapun, tidak boleh dimanipulasi. Itu fatal. Kita seorang akuntan harus punya integritas. Apabila ibaratnya kita disuruh memanipulasi data, kalau kita punya integritas, lebih baik tolak apapun resikonya. Kecuali emang kita membutuhkan pekerjaan itu, lalu kita nggak bisa nolak, yaitu pilihan. Yang penting saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa kita sebagai calon-calon akuntan, apabila ingin menjadi akuntan, ingin menjadi apapun itu kita harus punya integritas, kejujuran, gitu ya. Berikutnya, laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu.
Nah, nggak boleh molor-molor tuh laporan keuangan tuh. Deadline-nya tanggal 6, tanggal 5 bulan berikutnya. Tanggal 10 belum dilaporkan atau belum disajikan. Itu bisa kena tegur gitu ya. Berikutnya ada harus mempunyai daya banding. Maksudnya daya banding itu, jadi dari laporan keuangan periode sebelumnya dan periode saat ini, itu kita bisa istilahnya menginterpretasikan tidak, atau bisa menjelaskan tidak perbedaan dari laporan keuangan periode sebelumnya dan periode saat ini atau periode selanjutnya. Jadi ada daya bandingnya, Kak. Rata-rata kalau kita ngambil penelitian tentang analisis laporan keuangan pasti ada laporan keuangan beberapa periode, minimal 3 tahun atau 5 tahun. Karena laporan keuangan itu sifatnya mempunyai daya banding. Berikutnya, laporan keuangan harus bersaldo normal sesuai dengan akun atau rekening perkiraan dengan suatu ketetapan yang pasti di dalam ilmu akuntansi. Nah, perlu saya sampaikan juga, saldo normal akun yang teman-teman waktu itu pelajari bareng saya menggunakan 5 jari ya, itu sederhana kelihatan. Sederhana, mudah, dan kayak nggak ada manfaatnya. Tapi, ketika teman-teman sudah selesai mempelajari akuntansi ini, sudah paham, saldo normal itu ya, itu akan dibawa sampai kapanpun. Teman-teman mau bikin laporan keuangan, teman-teman mau baca laporan keuangan, teman-teman mau menginterpretasikan laporan keuangan, teman-teman mau presentasi laporan keuangan, itu harus paham saldo normal akun. Jadi jangan sampai lupa lagi mana yang bertambah di debit, mana yang bertambah di kredit, mana yang saldo normalnya di debit dan kredit. Itu harus direview lagi sama teman-teman. Jangan sampai lupa. Karena itu akan berguna suatu saat nanti. Fungsi laporan keuangan udah jelas lah ya. Fungsi laporan keuangan itu evaluasi, pertimbangan, kemudian mencerminkan kredibilitas perusahaan dan menggambarkan kondisi perusahaan. Sehat atau tidaknya perusahaan itu dilihat dari laporan keuangannya. Ada nanti kalau di jurusan akuntansi pasti ada mata kuliah namanya analisis laporan keuangan atau analisis kinerja keuangan. Itu membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode saat ini atau membandingkan beberapa periode ke belakang. Itu harus bisa. Kalau misalkan kita baca laporan keuangan aja belum bisa, nggak akan bisa analisis. Jadi yang paling sederhana adalah bisa bikin laporan keuangan. Tujuannya memberi informasi yang terpercaya dan memberikan sumber kekayaan. Jelas, karena dari laporan keuangan itu selain daripada kita punya kredibilitas, kita juga nanti bisa mempunyai kepercayaan dari pihak yang bekerja sama dengan kita, perusahaan kita. Gitu. Jenis laporan keuangan. Nah, tadi udah disebutkan, mari kita langsung praktekkan aja. Ya, laporan keuangan yang sederhana. Laporan keuangan yang sederhana saya jelasin satu persatu. Ayat jurnal penyesuaian kemarin sudah ini ya, sudah bisa. Sekarang dari kita kosongkan dulu semuanya. Ini aja deh. Kosongkan semuanya, clear content. Untuk data yang ada di neraca lajur atau yang ada di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, ya, itu sudah ada di neraca lajur. Nah, ini neraca saldonya, ini AJP-nya. Supaya nggak bingung, kita nggak pakai neraca lajur. Anggap nggak pakai neraca lajur ya. Kita hide dulu. Teman-teman fokus kepada data yang ada di bentar. Pakai neraca lajur aja, pakai neraca lajur ya. Karena kita belum menyajikan ininya nih. Unhide neraca lajur.
Saya jelasin dulu. Ketika teman-teman ingin ya membuat laporan keuangan, data apa saja yang teman-teman butuhkan? Pertama, boleh dicatat. Data yang dibutuhkan yang pertama ketika akan menyusun laporan keuangan yaitu bisa neraca saldo setelah penyesuaian ya. Neraca saldo setelah penyesuaian akan tersaji ketika kita sudah memposting neraca saldo ke buku besar, ayat jurnal penyesuaian ke buku besar, tapi untuk lebih mudahnya pakai neraca lajur. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini ya tersaji di mana? Di neraca lajur. Apabila pakai neraca lajur. Nah, kita kosongkan dulu ini sekalian. Belajar bikin neraca lajur. Data yang pertama ada di neraca lajur itu adalah neraca saldo dan AJP. Ini datanya dari mana? Dari neraca saldo awal. Neraca lajur lagi. Untuk AJP-nya ada dari mana? Dari ayat jurnal penyesuaian. Nah, kemudian kita masukkan ke sini sesuai dengan saldonya. Kas ada 10.472.000 di debit dari mana? Dari sini. Ya. Sampai terakhir yaitu akun biaya rupa-rupa. Sesuai dengan saldonya, saldo asalnya dari mana ya? Itu dimasukkan. Kemudian urutannya jangan lupa dari 1 sampai 5 itu nggak boleh ketuker. Nggak boleh cekcok gitu ya, cekcok. Yang pertama, bagaimana cara menyusun neraca saldo setelah penyesuaian ketika kita akan menyusun laporan keuangan? Caranya adalah kalau di neraca lajur kita cukup memindah-mindahkan saldo dan menambah kemudian mengurangi saldo. Aturannya ketika debit bertemu dengan debit itu ditambah. Kredit bertemu dengan kredit itu ditambah. Apabila bertentangan atau kebalikannya debit kredit, kredit debit itu dikurang. Nah, sekarang langsung kita praktekkan supaya lebih jelas. Di sini debit ya, ada saldo kas debit 10.472.000. Di sini nggak ada lawannya. Ya. Neraca saldo dan AJP itu dilawankan gitu. Di debit, di neraca saldo, di AJP nggak ada lawannya. Berarti cara mengisi di neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu cukup dipindahkan saja. Karena apa? Karena nggak ada lawannya. Nah, sebentar ada yang join. Berikutnya, piutang usaha di sebelah debit ya. Di neraca saldo. Di AJP nggak ada lawannya, di debit ataupun di kredit. Nggak ada lawannya. Berarti langsung pindahkan di debit lagi. Ini kelihatannya mudah tapi teman-teman pasti sering bingung. Gimana cara ngitungnya? Atau gimana cara mindahinnya? Kenapa bisa segini? Gitu kan. Kemudian ada sewa dibayar di muka 7.200.000 ya. 7.200.000 di debit di neraca saldo. Di AJP-nya nggak ada. Maka langsung pindahkan saldonya di debit lagi. Kalau di debit harus simpan di debit lagi jika tidak ada lawannya. Berikutnya akumulasi penyusutan. Sama. Nggak ada lawannya. Jadi di sebelah debit. Berikutnya. Untuk ini apa nih? Oh, bukan akumulasi penyusutan, tapi peralatan. Ini akumulasi penyusutan di bawah ya. Nggak kelihatan. Nah, kayak. Berikutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Tadi peralatan. Peralatan ya, bukan akumulasi. 20 juta di debit. Sekarang yang akumulasi. Akumulasi penyusutan di neraca saldo kosong. Nggak ada nominalnya. Tapi di AJP ada.
yaitu 200.000 di kredit. Maka simpan di neraca saldo setelah penyesuaian itu di kredit. Segitu. Sekarang saya tanya, utang usaha. Ada 12 juta di kredit. Berarti di neraca saldo setelah penyesuaian disimpannya di debit apa di kredit? Debit. Debit apa di kredit? Ini neraca saldo di kredit. Kredit. Kredit, betul. Jadi kalau patokannya gini, jika tidak ada lawannya, langsung pindahkan sesuai dengan asalnya. Kahikmah orang Jakarta, merantau ke Palembang, balik lagi ke Jakarta. Gitu. Meskipun pindah rumah ke neraca saldo setelah penyesuaian, tetap marganya tetap harus disimpan di kredit gitu. Sesuai dengan asalnya. Nah, hati-hati di neraca lajur itu mata kita sering seliwer apabila kita nggak fokus. Yang harusnya disimpan di kredit, malah pikiran kita udah di kredit, tapi kita malah ngeklik di debit. Itu bisa jadi salah nominal nanti. Atau nggak seimbang nominalnya. Selanjutnya, gaji terutang. 1.600.000 di kredit. Di neraca saldonya ada lawannya nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti langsung simpan di mana? Di kredit. Di kredit, betul. Modal citra ada di kredit, langsung simpan lagi biar cepet ya. Kemudian pengambilan di debit atau prefer. Lalu ada di neraca saldo ada pendapatan sebelah kredit, masukin lagi ke kredit karena nggak ada lawannya. Berikutnya biaya gaji, biaya penyusutan debit, dan biaya rupa-rupa debit. Langsung pindahkan semuanya. Nah, seperti ini. Saldonya harus seimbang. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari jurnal umum harus balance, neraca saldo harus balance, kemudian AJP harus balance. Neraca saldo setelah penyesuaian pun sama, harus seimbang. Apabila neraca saldo setelah penyesuaian nggak seimbang, pasti ada yang nggak beres di AJP. Itu udah yakin. Apabila yang sebelumnya udah yakin, berarti ada kesalahan di AJP. Entah itu dari segi nominalnya atau entah itu dari segi kita menyimpan saldonya di mana, debit atau kreditnya. Itu hati-hati ya. Berikutnya, nah di neraca lajur ada juga kolom laporan laba rugi dan kolom neraca. Apakah ini laporan keuangan? Sama, laporan keuangan. Nanti informasinya apa aja yang dimuat di sini? Informasi tentang laba atau rugi dan informasi tentang bisa dikatakan saldonya udah benar apa belum. Antara kalau di neraca kan rumusnya adalah aktiva sama dengan utang tambah modal. Nah, nanti neraca itu balance nggak? Kita nanti buktikan. Laporan laba rugi dulu yang harus kita susun. Di laporan laba rugi neraca lajur cukup ya memposting nomor akun 4 dan 5. Ya, di laporan laba rugi cukup nomor 4 dan 5 saja. Maksudnya apa? Pendapatan dan beban. Sekarang, untuk akun pendapatan, di sini ada pendapatan jasa fitness. Untuk akun beban atau biaya, itu ada biaya gaji, biaya penyusutan peralatan, dan biaya rupa-rupa. Ingat, pendapatan saldo normalnya di kredit. Biaya saldo normalnya di debit. Jadi di laporan laba rugi, ya, hukumnya apabila di sini deh, debit lebih besar daripada kredit, itu sama dengan rugi. Hukumnya ya, apabila di laporan laba rugi. Karena apa? Debit itu beban, kredit itu pendapatan. Kemudian, apabila di laporan laba rugi saldonya nanti lebih besar kredit daripada
kredit lebih besar daripada debit, berarti itu sama dengan laba. Kita buktikan. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kebalikannya kalau di neraca. Kalau di neraca, debit lebih besar daripada kredit. Itu sama dengan laba, menunjukkan keuntungan. Tapi bukan berarti di sini menyusun laporan laba rugi ya. Karena di sini harus ada nominal yang sama antara selisih laporan laba rugi dan selisih dari neraca. Selisihnya harus sama. Kemudian, apabila kredit lebih besar dari debit, itu sama dengan rugi. Analoginya gimana? Debit di dalam neraca itu untuk aktiva, dan kredit di dalam neraca itu analoginya adalah utang ditambah modal. Maka selisihnya harus seimbang antara selisih laporan laba rugi dan neraca. Maksudnya gimana? Kita langsung kerjain. Kita masuk ke laporan laba rugi dulu. Di laporan laba rugi, apa katanya? Yang harus dimasukkan nomor berapa aja? Nomor akun berapa aja? Nomor 4 dan 5. Nomor 4 adalah akun apa? Kelompok apa? Pendapatan. Pendapatan. Kelompok 5? Beban, betul. Nah, sekarang yang akan dimasukkan adalah kelompok 4 dan 5. Berarti yang dimasukkan nominalnya aja, teman-teman. Nominalnya dari mana? Dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Pendapatannya berapa? Dari sini 10.600.000. Bebannya berapa? Bebannya pindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian. 1.600.000 untuk biaya gaji, 200.000 untuk biaya penyusutan peralatan, 248.000 untuk biaya rupa-rupa. Maka di sini debit dengan kredit lebih besar apa? Kredit. Ini debitnya 2 juta sekian, kreditnya 10 juta sekian. Berarti debit dengan kredit lebih besar mana? Kredit. Lebih besar kredit. Sekarang saya hapus dulu ini. Lebih besar kredit. Berarti tadi kalau lebih besar kredit, apa artinya? Laba. Sekarang kita buktikan apakah benar laba atau tidak. Caranya adalah untuk mencari selisih ya. Di sini selisih. Nah, disimpan dulu di bawah nominal yang paling besar, yaitu 10.600.000. Nah, selisihkan. Di sini kan nominalnya sudah sama ya, 10.600.000, 10.600.000. Berarti selisihnya pasti disimpan di sebelah sini. Yang tidak sama. 10.600.000 dikurangi 2.048.000. Hasilnya adalah 8.552.000. Nah, berarti laba secara perhitungan di laporan laba rugi itu nominalnya 8.552.000. Apakah ini sudah diyakinkan benar atau belum? Belum. Kenapa? Karena kita belum menghitung neraca. Karena apa? Selisihnya wajib sama nominalnya. Apabila berbeda, berarti perhitungan neraca lajur kita salah. Sekarang, hitung nominal yang ada di neraca berapa. Kita pindahkan lagi. Dari akun 1, 2, 3 yang ada di neraca ya. 1, 2, dan 3. Atau 1 harta, 2 utang, 3 modal atau ekuitas. Dari sini berarti ya sampai ke pengambilan pribadi citra. Ini biar nggak lama kita langsung kopikan saja. Bukan dari sini. Ingat, saya salah. Ya, ingat memindahkan angka bukan dari sini dan bukan dari sini, tapi dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dari kas sampai ke
modal sampai ke pengambilan pribadi atau private. Di copy aja biar cepet. Sampai 480.000. Sekarang kita lihat dari informasi neraca ini, debit dan kredit lebih besar mana? Lebih besar debit. Lebih besar debit. Berarti kalau lebih besar debit, itu artinya laba atau rugi kalau di neraca? Di laba. Laba, betul. Nah, sekarang debit dan kredit sudah sesuai nih. Lebih besar debit minimal, oh ya udah pasti laba. Nah, sekarang kita buktikan selisihnya udah sama atau belum. Dengan cara kita samakan dulu saldonya dengan yang paling besar, yaitu 39.752.000. Maka selisihnya disimpan di sini. Yang belum sama. Sekarang kan ini udah sama. Jadi selisihnya adalah 0 gitu. Berarti ini dianggap nggak ada. Hapus saja karena 0. Nah, yang ada selisihnya di sini. 39.752.000 dikurangi 31.200. Hasilnya sama. Ya. Apabila selisihnya sama, maka ini sudah benar. Dan kita sudah bisa menandai di sini adalah laba. Ya. Atau kalau anak-anak akuntansi bilang, kalau angkatan saya, kalau jauh saldonya itu laba, tapi kalau deketan di sini itu rugi. Istilahnya kayak gitu kalau yang awam ya, yang masih belum paham. Tapi kalau kita yang mempelajari neraca lajur dengan benar-benar harus bisa menjelaskan nanti kepada orang lain kenapa selisihnya disimpan di sini. Karena antara saldo debit dengan kredit ya, di laporan laba rugi untuk yang kredit sudah sesuai atau sudah seimbang. Sudah sama. Jadi yang belum sama adalah atau yang wajib diselisihkan itu yang nominalnya berbeda, ya. Jadi seperti ini selisihnya menjadi laba. Nah, ini untuk neraca lajur. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah paham? Sudah bisa dipahami? Coba mana suaranya? Bisa, Kak. Bisa, oke. Yang lain? Kalau belum paham boleh ditanyakan? Paham, sip. Oke. Sekarang kita lanjut ke laporan keuangan secara formatting laporan keuangan. Di laporan keuangan kita harus mencatat judulnya dulu. Judulnya tadi nama perusahaannya adalah Fitness Center Citra. Ya, Fitness Center Citra. Di sini kita namai laporan laba rugi. Kemudian per tanggal berapa nih? 31 Mei 2022. Per 31 Mei 2002. Informasi yang harus dimuat yang pertama adalah pendapatan. Masih ada? Oke. Kemudian pendapatannya tadi dilihat dari mana? Di neraca lajur. Ya, supaya lebih cepat. Langsung aja pendapatan jasa fitness. Copy. Paste. Pendapatan jasa fitness. Pendapatannya ada berapa nih? Ada 1, ada 2. Ada 1, yaitu 10.600.000. Pendapatan jasa fitness 10.600.000. 10 juta. Langsung aja. Sama dengan sorot enter ya. Boleh di sini ambilnya. Boleh juga di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian di sini kita masukkan beban.
beban-beban. Ya. Beban-bebannya ada berapa? Cek di neraca lajur ada 3. Langsung aja lihat step by stepnya ya. Pahami. Kopikan. Neraca lajur. Apa jadi kabur? Di copy. Kok nggak bisa? Oke. Sekarang totalkan di sini. Totalnya adalah berapa? Sum. Itu tadi sun, Kak. Sum. 2.048.000. Nominal pendapatan dan nominal beban harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Bebannya 2.048.000 dan untuk pendapatannya 10.600.000. Totalnya udah sama ya. Sekarang kita selisihkan. Total pendapatan Total pendapatan 10.600.000 dikurangi 2.048.000. Selisihnya harus sama dengan yang ada di neraca lajur. 8.552.000. Apakah sudah sama? Sama. Udah sama, berarti kalau sama artinya kita sudah benar dalam menyajikannya. Laba. Nah, berikutnya. Kita copy dulu judulnya untuk laporan perubahan ekuitas. Ini laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas di sini, cek dulu di neraca lajur, ada akun apa aja. Nih, laporan perubahan ekuitas itu menyangkut yang pertama modal awal, kemudian ditambah laba, dikurangi prive. Apabila ada dividen, dikurangi dividen. Akunnya modal awal, ditambah laba, dikurangi prive. Modal awalnya diambil dari mana? Neraca lajur untuk pos neraca saldo awal, yaitu 17.400.000. Kemudian labanya diambil dari sini. Ya, dari laporan laba rugi. Kemudian privenya. Privenya yaitu pakai min ya. Privenya diambil dari neraca lajur di neraca saldo setelah penyesuaian atau di laporan neraca juga boleh. Yang ada privenya yaitu 480.000 atau pengambilan pribadi yang ini. Yang paling aman di sini di neraca saldo setelah penyesuaian ya, 480.000. Maka karena ini pakai Excel, pakai tanda min untuk ditandai bahwa prive itu sebagai pengurang. Jadi rumusnya di sini langsung saja di sum karena udah pakai minus. 25.472.000. Ini namanya modal akhir. Tapi ini masih ada waktu nggak izinkan? Mau nanya, Kak. Boleh? Gimana? Kalau misalnya itu berarti ngambilnya dari yang ini ya, neraca yang setelah penyesuaian ya, biar Betul. aman gitu. Betul. Untuk modal awal ambilnya di neraca saldo awal ya, karena itu modal awal, tapi untuk informasi lainnya selain modal awal itu ambil di neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti cuma modal awal yang di neraca saldo yang awal itu ya? Betul. Sebelum penyesuaian. Betul. Nah, sekarang laporan neraca. Di laporan neraca itu harta harus sama dengan utang
ditambah ekuitas. Ya. Hartanya ada apa aja? Langsung dicek di sini. Informasinya boleh di laporan neraca, karena untuk memudahkan kan ini fungsinya. Untuk harta ada 4 akun, yaitu kas, piutang dan kas, piutang usaha, saldo dibayar di muka dan peralatan. Ini untuk harta. Masukkan ke laporan keuangan di sini. Itu yang akumulasi nggak termasuk, Kak? Akumulasi itu bukan masuk ke bentar. Akumulasi. Oh ya, masuk. Nah, cuman saldonya di sebelah kredit. Jadi nanti posisinya minus. Sampai sini ya, maaf. Sampai akumulasi penyusutan. Nah, laporan keuangan masukin di sini. Saya agak keburu-buru ini kenapa? Karena ternyata Google Meet juga pakai waktu yang enggak premiumnya. Premiumnya belum langganan lagi. Kemarin habis ya Zoom. Apa nih? Harta atau Aktiva ya. Pos harta. Pindah-pindah terus. Nah. Langsung copy di sini. Kemudian saldonya jangan lupa. Kopikan dulu yang di debit. Karena itu positif nanti angkanya. Yang negatif itu untuk akumulasi penyusutan. Itu akun kontrak namanya. Jadi setiap akun yang kontrak dari saldo normal ya, itu harus pakai tanda minus atau sifatnya menjadi pengurang. Akumulasi penyusutan itu kelompok harta. Harta kan saldo normalnya di debit, tapi akumulasi penyusutan diemnya di kredit. Jadi itu harus menjadi pengurang. Neraca lajur untuk akumulasi penyusutan 200.000. Jadi minus 200.000. Maka saldo untuk total harta yaitu nih ya. Total kan 39.072.000. Sekarang harta sama dengan utang tambah modal. Untuk ini pindah-pindah terus. Ini masih ada waktunya. Kirain udah hilang. Suaranya tolong keluarin ya, supaya bisa tahu saya. Masih ada atau udah mati ininya Google Meet-nya. Nah, sekarang untuk harta udah. Jadi kita langsung simpan di sini. Total harta. Rp39.072.000. Atau bisa juga teman-teman dipisahkan ya antara harta lancar kayak gini formatnya. Di sini ada harta tetap. Harta tetapnya meliputi ini ya, nominal ini. Nah, jadi ini dihapus. Kalau mau dipisah boleh, mau disatuin juga boleh. Yang penting nominalnya jangan sampai salah. Jadi nggak ngaruh ya, Kak, kalau misalnya ini? Nggak ngaruh, yang penting nominalnya sama. Nah, sekarang ini ditotalkan. Total aktiva tetap. Ini jangan lupa pakai minus. Karena tadi akumulasi penyusutan harus pakai minus. Nah, sekarang ini ditambahkan. 19 juta sekian tambah 19 juta sekian. Jadi 39.072.000. Ini harta tetap, ini harta lancar. Sekarang untuk utang tambah ekuitas. Ini utang. Di sini ekuitasnya. Nah, utangnya ada utang apa aja? Cek. Utang usaha dan gaji terutang. Cukup nomor 2 aja. Utang usaha dan gaji terutang. Laporan keuangan. Kemudian nominalnya jangan lupa.
Boleh dari laporan neracanya, boleh. Boleh juga dari neraca saldo setelah penyesuaian. Rp1.600.000. Ini total utang SAM. Nah, sekarang ekuitas nih yang agak Waktunya habis. waktunya habis. Wah. Tadi kita baru sampai ekuitas ya. Bagaimana tata cara menyajikan laporan keuangan ekuitas. Saya yang join. Oke. Di ekuitas, kita hanya perlu menyajikan modal ekuitasnya di sini. Ekuitas. Kita hanya perlu menyajikan modal akhir saja. Modal akhirnya berapa? Yaitu dari sini. Dari laporan perubahan ekuitas. Nah, ini ganti jadi neraca. Belum dirubah judulnya. Masih ada yang join ya, bentar. Oke. Nah, sekarang modal akhir sudah diketahui, kemudian ini sudah diketahui, tinggal kita totalkan. Neraca wajib sama. Apakah sudah sama? Sudah. Sudah sama. Apabila sudah sama, berarti ini sudah benar. Jadi kesimpulannya adalah, di laporan keuangan, teman-teman, untuk laporan laba rugi cukup menyajikan akun pendapatan dan beban. Ya. Kesimpulannya ya, boleh dicatat. Cukup menyajikan akun pendapatan dan beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, itu hasilnya adalah laba. Apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, berarti itu adalah rugi. Ini kesimpulannya. Di laporan laba rugi, nominal laba yang ada di laporan laba rugi harus sama dengan yang ada di neraca lajur atau selisih yang ada di neraca lajur. Apabila tidak sama, ya 8.552.000 ini dengan yang ada di neraca lajur ini, berarti pengerjaan kita masih salah. Berikutnya, untuk laporan keuangan perubahan ekuitas, kesimpulan rumusnya yaitu, teman-teman cukup menghitung modal akhir. Kan kita mencari modal akhir ya. Tata cara perhitungannya adalah, berarti rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba apabila terjadi laba. Kemudian dikurangi prive, dikurangi dividen apabila ada dividen. Kalau nggak ada berarti nggak usah dimasukkan. Kemudian rumus yang kedua, apabila terjadi rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi, dikurangi prive atau pengambilan pribadi, dikurangi dividen. Nah, dividen.
Jadi inti dari laporan perubahan ekuitas adalah mencari modal akhir. Modal akhir ini akan disajikan ke laporan neraca. Laporan neraca modal akhir itu harus sama dengan yang ada di modal akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas. Tidak boleh beda. Kalau beda nanti ya ini nggak akan seimbang. Sekali lagi, modal yang ada di laporan laporan neraca itu adalah modal akhir. Tidak boleh modal awal. Ini harus modal akhir. Modal akhir informasinya ada di laporan perubahan ekuitas. Sederhananya seperti itu. Berikutnya, rumus dari laporan neraca yaitu harta sama dengan utang tambah modal atau ekuitas. Ini adalah persamaan dasar akuntansi banget. Ya. Apabila kita tidak menguasai ini, yang dimaksud dengan harta sama dengan utang tambah modal, kita nggak akan bisa mencapai keseimbangan saldo di mana? Di neraca. Ini judulnya adalah total utang tambah modal. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk laporan keuangan? Karena laporan keuangan kita mempelajarinya 3. Laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Sok, boleh ditanyakan. Karena ini Zoom terakhir, jadi boleh ditanyakan sedetail-detailnya. Sok, boleh. Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Coba saya mau bertanya. Apakah bisa dipahami? Coba Masih bingung suaranya. yang akumulasi penyusutan yang tadi, Kak, kenapa dia minus? Oke. Akumulasi penyusutan, kenapa dia minus? Jadi gini, saya jelasin. Di dalam akuntansi, ada yang namanya akun kontra. Akun kontra itu adalah akun yang posisinya tidak sesuai dengan saldo normal. Sekarang saya tanya, akumulasi penyusutan ada di kelompok apa barusan? Harta. Harta. Sekarang saya tanya lagi. Harta saldo normalnya di debit atau di kredit? Di debit. Nah, oke. Harta saldo normalnya di debit. Akumulasi penyusutan masuknya ke harta. Sekarang saya tanya, tadi saldo akumulasi penyusutan itu ada di debit atau di kredit tadi nominalnya? Di kredit. Nah, itu yang dimaksud dengan akun kontra. Yang seharusnya di debit tapi dia saldonya atau nominalnya ada di kredit. Itu akun kontra. Jadi tidak tinggal pada yang seharusnya. Harusnya di debit malah di kredit. Tapi memang begitu pencatatannya. Akumulasi ada di kredit. Maka dicatat sebagai minus. Kenapa? Karena akumulasi penyusutan kalau secara maknawiah itu mengurangi nilai aktiva tetapnya. Maka disebut dengan akumulasi penyusutan di situ, Kak. Tapi kalau secara aturan pencatatan, kenapa dicatat minus? Karena itu adalah akun kontra. Akun kontra adalah akun yang ada pada tempat yang tidak seharusnya. Yang seharusnya di debit karena kelompok harta itu saldo normalnya di debit, tapi ini ada di kredit, itu wajib dicatat minus. Adapun yang di kredit, saldo normalnya di kredit, tapi ada di sebelah debit, itu juga dicatat minus. Itu. Oh, berarti bukan cuma akumulasi penyusutan aja ya, semua. Bukan, boleh nanti cari tahu kembali apa yang dinamakan dengan akun kontra dan akun apa saja yang masuk ke dalam akun kontra. Nanti saya kasih tahu akun listnya atau daftar akunnya yang masuk ke dalam akun kontra. Gitu. Ada lagi? Oke, sama-sama Kak Bulan. Ada lagi? Oke, jika tidak ada.
Kalau ini Kak, apa namanya? Misalkan kasusnya pendapatan lebih kecil daripada beban. Kasusnya itu nanti akhirnya tetap harus sama ya, harus seimbang ya. Tetap harus seimbang. Mau laba atau rugi, tetap harus seimbang. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, kita langsung ke materi jurnal penutup. Udah siap jurnal penutup? Siap. Oke, Bos. Siap, Kita masuk siap. ke jurnal penutup. Berarti setelah ini udah nggak ada ini lagi, Kak? Udah nggak ada Zoom lagi. Nanti tinggal saya kasih soal ujian akhir untuk penilaian untuk terakhir ya. Dari jurnal umum sampai jurnal penutup nanti ujiannya. Nanti soalnya langsung di-share dan bisa dikumpulkan seminggu boleh. Tapi ini dinilai ya. Dinilai dan untuk sertifikat nggak semuanya dapat. Tapi bakalan sesuai dengan yang sering hadir. Nanti kan ada rekapitulasi absensi, rekapitulasi keaktifan, dan rekapitulasi tugas. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup. Yang namanya jurnal penutup berarti ini adalah penutup dari setiap siklus akuntansi dalam satu periode. Yang sukarelawan tolong baca jurnal penutup itu apa? Boleh, Kak. Boleh, silakan kok dibaca. Saya minum dulu sebentar. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Jumlah dalam satu periode akuntansi harus ditutup atau dibawa ke nol sehingga ini tidak akan tercampur dengan periode berikutnya. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan memindahkan saldo-saldo ini ke dalam rekening permanen di neraca. Akun permanen ini menunjukkan keuangan lama perusahaan. Oke, terima kasih. Jadi, jurnal penutup itu adalah jurnal untuk menutup akun nominal. Akun nominal itu apa aja? Akun nominal adalah akun pendapatan dan beban. Kemudian, maksudnya kenapa ditutup? Karena ya, yang sifatnya hanya nominal, yang tidak ada wujudnya, itu harus dinolkan saldonya. Jadi balik lagi ke nol. Sama seperti isi bensin. Ketika sudah mengisi motor satu atau kendaraan satu, ketika mengisi lagi kendaraan lainnya itu dinolkan kembali. Nah, sama dalam akuntansi juga untuk akun nominal itu wajib ditutup. Yang sifatnya hanya nominal saja ditutup atau dinolkan. Jadi ketika nanti kita sudah masuk ke periode selanjutnya, gak akan ada tuh beban gaji bulan Desember. Nyatetnya di Januari itu nggak ada. Jadi beban pendapatan itu balik lagi ke nol. Sekarang maksudnya gimana nih? Semua akun sementara atau akun nominal itu harus diatur ulang ke nol katanya, ya kan? Kemudian di sini untuk melakukannya saldo mereka dikosongkan ke dalam akun ringkasan pendapatan. Pendapatan sama beban nanti diringkas lalu disesuaikan atau dijurnal dengan akun ikhtisar laba rugi. Nanti kita praktekkan. Langkah menyusun jurnal penutup. Tutup semua akun pendapatan, tutup semua akun beban, tutup ringkasan penghasilan ke akun modal, tutup penarikan ke akun modal. Jadi ada 3 yang akan ditutup. Ada 4. Pendapatan, beban, akun laba, dan akun private. Ya. Sekali lagi, di jurnal penutup ada 4 akun yang harus ditutup atau dinolkan saldonya. Akun pendapatan, akun beban, ya. Kemudian akun ringkasan penghasilan atau laba, kemudian akun
penarikan atau modal. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan. Caranya adalah pendapatan usahanya di sebelah debit. Kenapa? Karena akan ditutup. Yang saldo normalnya di kredit harus disimpan di debit. Yang saldo normalnya di debit harus disimpan di kredit. Sekarang saya tanya, pendapatan saldo normalnya di mana? Debit. Di debit. Kredit. Di kredit. Kredit ya. Jadi, ketika akun pendapatan ditutup karena saldo normalnya di kredit, maka pas penutupan harus di debit kita nyatetnya. Di sini, dalam data yang diberikan hanya ada satu akun pendapatan, yaitu pendapatan usaha. Ia memiliki saldo kredit 21 juta. Untuk menutup, kita harus mendebet pendapatan usaha dan ikhtisar laba rugi di kredit. Jurnalnya seperti ini. Pendapatan 21 juta di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Ya. Boleh ditulis. Karena ini jurnalnya bakal gini-gini aja. Semua pendapatan dirinci nanti di akumulasikan ke ikhtisar laba rugi. Misalkan ada dua pendapatan usaha, pendapatan lain-lain. Pendapatan usaha 20 juta, pendapatan lain-lain 20 juta. Maka ikhtisar laba ruginya 40 juta. Contohnya kayak gitu. Selanjutnya. Gimana? Masih nggak paham? Masih nggak paham. Nanti kita contohkan ke itu ya, ke soal ya. Ini boleh dicatat dulu. Sekarang, menutup semua akun pengeluaran. Menutup semua akun pengeluaran itu, ikhtisar laba ruginya di debit, beban-bebannya di kredit. Kenapa? Karena beban itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Maka ketika penutupan atau menyusun jurnal penutup itu harus di sebelah kredit. Boleh ditatap dulu? Boleh ditatap dulu untuk Oke. Sudah ditatap? Dah. Nggak apa-apa. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian, ada menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi itu di sini 7.640.000. Ikhtisar laba rugi gini maksudnya. Ini menutup akun ikhtisar laba rugi itu ditarik ke modal. Maksudnya gimana? Jadi akan menambah modal, kemudian mengurangi ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi di debit, kemudian modal Tuan Hendra di kredit. Ini nominalnya dari mana? Nominalnya dari akun laba. Nanti kita praktekkan juga. Kemudian menutup akun penarikan. Kalau ini nominalnya nanti kita ambil dari akun prive. Ya, modalnya di kredit, privenya di debit karena ini sifatnya akan mengurangi modal. Kalau tadi laba itu akan menambah modal. Makanya di sini itu labanya modalnya di sebelah kredit karena akan menambah modal. Sekarang kita praktekkan biar nggak sulit. Nah, jurnal penutup. Ya. Yang pertama nih. Menutup akun pendapatan. Ya. Pendapatan jasa fitness. Di sini, akun pendapatan jasa fitness nominalnya 10.600.000 itu diambil dari laporan keuangan boleh? Boleh. Diambil dari neraca lajur boleh? Boleh. Yang terpenting di jurnal penutup, ketika menutup akun pendapatan, ya, itu harus pendapatannya di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Ini alasannya apa? Karena pendapatan saldo normalnya di debit. Di kredit. Jadi ketika ditutup, itu harus di debit. 10.600.000 nominalnya dari laporan keuangan. Boleh dari sini. Laporan laba rugi. Berikutnya menutup akun beban. Menutup akun beban itu
1.600.000, 200.000, 248.000, totalnya adalah 2.048.000, harus sama ya. Ikhtisar laba ruginya 2.048.000, ini rincian bebannya. Nah, sekarang 8.500.000 ini menutup akun laba. Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak? Ini jurnal penutup tuh paling mudah. Kenapa? Karena cuman membolak-balikan akun aja daripada jurnal umum. Coba supaya nggak bingung, saya ulang aja ya. Nih. Ini kita hapus dulu. Yang pertama tadi per 31 Mei. Menutup akun apa? Pendapatan. Menutup akun pendapatan, itu jurnalnya adalah pendapatan di debit. Pendapatannya harus di debit. Kita cek laporan keuangan, pendapatannya hanya ada satu, pendapatan jasa fitness. Ya, pendapatan jasa fitness di debit, di kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Di sebelah debitnya nominalnya 10.400.000 dari laporan keuangan. Di kreditnya 10.600.000 juga. Berikutnya. Kenapa di debit, Kak? Masih bingung. Kenapa di debit pendapatannya? Karena pendapatan saldo normalnya di kredit. Jadi gini. Jurnal penutup wajib menutup akun nominal dengan cara membalikan posisi saldo normal menjadi terbalik boleh, atau menjadi gini aja deh, membalikan posisi saldo normal. Nah, sekarang yang ditutup adalah pendapatan, akun beban, akun laba, akun preferred. Sekarang saya tanya, saldo normalnya. Saldo normal pendapatan ada di mana? Di kredit. Ada di kredit. Saldo normal beban ada di mana? Di debit. Di debit. Saldo normal laba ada di mana? Laba di debit. Di debit. Salah. Laba itu saldo normalnya di kredit. Oh. Kemudian prefer saldo normalnya di mana? Di kredit. Di kredit. Salah. Prefer itu di debit. Nah, ketika kita menyusun jurnal penutup, maka pendapatan itu harus disimpan di sebelah debit. Untuk beban harus disimpan di sebelah kredit. Untuk laba harus disimpan di sebelah debit. Untuk prefer harus disimpan di sebelah kredit. Nah, ini patokannya. Ya. Akun yang harus ditutup ada 4, pendapatan, beban, laba, prefer. Saldo normalnya ini berarti pada saat menyusun jurnal penutup posisinya harus di sini masing-masing. Sekali lagi, kita menutup akun pendapatan. Pendapatan saldo normalnya ada di mana? Kredit. Kredit. Berarti pada saat menutup harus di mana? Di debit. Betul. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mantap. Sekarang yang kedua, 31 Mei yang kedua, kita menutup akun beban. Menutup akun beban, saldo normal beban ada di mana? Beban ada di
Debit. Di debit. Berarti ketika menyusun menyusun jurnal penutup, beban harus disimpan di debit atau di kredit? Kredit. Betul. Kredit. Jadi di sebelah debitnya itu ikhtisar laba rugi. Di sebelah kreditnya yaitu akun beban-beban. Kita cek bebannya ada beban apa aja di laporan keuangan, biaya gaji, kemudian ada biaya penyusutan peralatan, dan satu lagi ada rupa-rupa. Nominalnya jangan lupa. Nominalnya untuk mencari nominal ikhtisar laba rugi itu terakhir. Kenapa? Karena rinciannya dulu baru kita totalkan nanti. Kita simpan yang biaya gaji dulu. Biaya gaji 1.600.000, 200.000, dan satu lagi 248.000. Berarti totalnya di ikhtisar laba rugi. Tinggal ditotalkan. Nah, seperti ini. Sudah bisa dipahami untuk menutup akun beban? Sudah. Oke. Sekarang menutup akun 31 Mei lagi. Menutup akun laba. Menutup akun laba. Sekarang, ikhtisar laba rugi saldo normalnya ada di mana tadi? Di kredit. Di kredit. Berarti pada saat penjurnalan jurnal penutup, ikhtisar laba rugi harus disimpan di sebelah debit. Di sebelah kreditnya adalah modal. Ini kita bold. Nominalnya dari mana? Nominalnya dari laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitasnya, modalnya yaitu dari laporan laba rugi ya, maksudnya bukan laporan perubahan ekuitas. Untuk menutup akun laba, nominalnya dari laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi nominal yang mana? Yaitu nominal laba 8.552.000. Disimpan di sebelah debit, dan akun modalnya 8.552.000 sama. Yang terakhir 31 Mei. Untuk menutup akun prive. Menutup akun prive jurnalnya. Sekarang saya tanya lagi, akun prive saldo normalnya di mana? Di debit. Di debit. Berarti pada saat penutupan wajib di mana? Di kredit. Di kredit. Di debitnya berarti akun modal. Karena mengurangi modal. Sebelah debitnya yaitu akun prive. Nominalnya diambil dari mana? Nominalnya prive dulu, simpan. Laporan keuangan, privenya 480.000, ambil di neraca lajur aja karena di situ ada minusnya. 480.000, modalnya 480.000 juga sama. Jadi hasil jurnal penutup seimbang. Sekarang sudah bisa dipahami untuk jurnal penutup? Tapi itu beda Kak jumlah itunya. Apanya? Itu 21680. Oh, ininya nih, gak kesam. Nah, udah sama ya. 21680, 21680. Ada yang mau ditanyakan untuk jurnal penutup? Sok, mumpung masih ada kesempatan ketemu saya di Zoom. Puas-puasin nanya. Sok, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada yang chat, apa nih chat apa? Oh, nggak ada. Kak, mic-nya. Mic-nya udah masuk kan? Mic saya normal kan? Normal. Ya. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih ujian? Ini Kak. Boleh. Untuk misalkan kita presentasi ke atasan itu, kalau seorang akuntan itu yang dilaporin semua akun atau laporan yang
lapor yang dipresentasikan. Oke, yang dipresentasikan seorang akuntan kepada atasan itu apa aja? Yang pertama, kita harus ibaratnya cek dulu di perusahaan bapaknya itu bergerak di bidang apa, ya. Kalau di bidang jasa, berarti urutkan atau buat daftar laporan yang harus disajikan selain daripada laporan yang wajib. Laporan yang wajib kan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. CLK itu nanti ada setelah diperiksa oleh auditor atau misalkan ada catatan-catatan keuangan yang tidak tersaji di 4 laporan yang sebelumnya, baru dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan. Seperti kebijakan-kebijakan akuntansi, kemudian perhitungan-perhitungan penyusutan, pengakuan-pengakuan persediaan itu seperti apa perhitungannya, itu ada di CALK. Nah, adapun laporan-laporan yang wajib dilaporkan ke atasan itu tergantung dari permintaan atau yang dibutuhkan. Contoh kalau di perbankan ada laporan kolektibilitas gitu ya. Misalkan ada nasabah yang naik call, turun call, itu dilaporkan setiap harinya. Kemudian ada laporan pencairan, ada laporan penerimaan angsuran. Jadi laporan yang dilaporkan kepada atasan itu tergantung dari kebutuhan perusahaan itu tersendiri, selain dari laporan-laporan yang wajib tadi, seperti itu, Pak. Oke. Bisa dipahami, Pak? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Baik, jika tidak ada, berarti alhamdulillah untuk pertemuan kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Nanti boleh Kaulan gimana? Maaf, kalau laporan arus kas gimana tuh, Kak? Untuk laporan arus kas tidak, karena ini pembelajarannya pemula. Jadi pemula itu cukup di laporan laba rugi, laporan neraca dan ekuitas. Neraca, laporan ekuitas dan laba rugi gitu. Berarti ini kan jasa ya, Kak. Kalau Iya. misal manufaktur gimana tuh, Kak? Beda atau sama? Itu ada kalau untuk perusahaan manufaktur secara siklus akuntansi sama, cuman ada tambahan-tambahan laporan. Contoh, di manufaktur itu harus ada laporan produksi. Ya. Laporan persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi, itu tambahan-tambahannya. Kemudian kalau di perusahaan dagang ada laporan HPP-nya, ya. Di perusahaan manufaktur juga ada harga pokok produksi, ada harga pokok produk, kemudian ada harga pokok penjualannya nanti kalau sudah menjadi barang jadi. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Jadi ada tambahan secara laporannya aja. Seperti tadi yang ditanyakan sama sama Pak siapa tadi yang lagi di jalan? Laporan yang inti. Nah, laporan yang inti itu yang 5. Tapi apabila perusahaan meminta laporan lainnya itu wajib disajikan. Sesuai dengan perusahaan itu bergerak di bidang apa. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai untuk Zoom. Saya sudah lunas menyerahkan materi, kemudian teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan. Dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik itu yang sudah bekerja ataupun yang masih menjadi mahasiswa, mudah-mudahan bisa bermanfaat di perkuliahan atau di bidang pekerjaannya ke depan, ya. Pesan saya, ilmu nggak berat dibawa, jadi apapun yang kita terima itu maksimalkan untuk dimanfaatkan. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan saya, kehilafan saya dalam berbicara ataupun ada kekurangan dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan kelas ataupun mudah-mudahan saya bisa jadi pemateri di event-event nasional. Amin. Dan sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. See you on top kalau kata
anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di masa depan. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apalagi ya, Kak, saya kalau udah mau berakhir tuh kayak sedih, tapi emang harus berakhir. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Intinya itu aja sih. Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu secara langsung. Kalau teman-teman pengen ketemu, boleh banget. Kalau ada kesempatan, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan saya juga mohon doanya untuk kelancaran saya. Insya Allah mau lanjut S2 akuntansi, mohon doanya banget. Semoga Untuk lancar, prosesnya Kak. memang agak berat, tapi itulah proses. Ya, Tapi kalau mau nanya-nanya boleh WA nggak, Kak? boleh WA. Nanti kalau misalkan mau WA pribadi saya juga boleh, nanti saya kasih. Karena kalau di WA kerjaan kan kadang yang pegang bukan saya, jadi kadang saya, kadang bukan saya. Tapi kalau mau WA pribadi saya nanti boleh personal chat aja, ya. Oke, siap. Supaya lebih dekat. Jadi jangan anggap saya orang lain, jangan anggap saya tutor kayak seseorang yang lebih wah, enggak. Saya memang menerapkan kepada teman-teman, apabila sudah selesai kelas, kita rekan. Kita ibaratnya teman, ya. Boleh, nanti saya share nomor WA pribadi saya ke grup, apabila membutuhkan boleh di-save. Oke. Itu aja paling dari saya. Teman-teman ada pesan untuk saya? Ada atau tidak ada? Sedih. Nggak perlu sedih karena kita masih ketemu kok. Masih ketemu, bisa satu kontak WA. Nanti kalau mau follow Instagram saya bisa follow back. Nanti tinggal DM aja yang mau di follow back. Biar kita jadi teman. Ya. Itu aja paling. Ada lagi? Ilmunya masih kurang. Masih kurang. Nanti kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya ataupun yang mau privat boleh. Gitu ya. Ya. Privat atau tapi saya tuh kadang sedikit apa ya? Antusias juga untuk membuka kelas lanjutan. Cuman waktunya daripada terbengkalai, mending udah teman-teman yang pemula aja gitu. Kok jadi sedih? Ya emang sedih sih kalau pisah tuh emang sedih, tapi kita nggak bisa selamanya kok. Itu aja. Udah ya. Saya pamit. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak pokoknya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan saya. Dimaafin atau enggak? Dimaafin, kita juga Dimaafin. Alhamdulillah kalau dimaafin, teman-teman juga dimaafin yang amin, sehat selalu amin. Teman-teman juga dimaafin yang jarang masuk, saya tahu. Yang jarang masuk saya tahu ya. Nanti saya tandain. Itu aja ya. Sampai jumpa di masa-masa yang akan datang. Salam buat keluarga. jangan gitu, Salam buat keluarga, salam buat teman-teman yang lainnya. Saya titip, jangan nyerah buat belajar akuntansi. Kalau teman-teman punya cita-cita, diperjuangkan ya. Teman-teman kalau misalkan lagi ngerasa berat kuliah, lagi ngerasa nggak mampu, apalagi udahlah pengen nyerah aja, nggak boleh. Tapi sesekali emang boleh ngeluh, cuman nggak boleh kita sampai nyerah. Karena apa? Sesuatu yang kita punya saat ini itu kadang menjadi sesuatu hal yang orang lain inginkan. Kita ada di posisi saat ini, orang lain belum tentu bisa. Jadi sekali lagi mohon teman-teman tetap bertahan dan perjuangkan apa yang teman-teman inginkan. Yakin sama diri sendiri, kita bisa. Ya, itu aja pesan terakhir dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, Terima kasih dadah. Kak. Terima kasih banyak. Salam kenal dan salam silaturahmi semua. Kita bakalan jadi teman selamanya. WA saya pasti di-share. Assalamualaikum. Salam.